Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to this channel. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai komunikasi, khususnya di dalam setting kerja. Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya. Komunikasi bukanlah merupakan hal yang baru dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari komunikasi. Berbicara, menulis, memberi isyarat, serta mimik wajah adalah contoh dari komunikasi. Jadi, komunikasi itu apa sih? Di dalam buku Introduction to Industrial Organizational Psychology, Riccio mendefinisikan komunikasi sebagai proses transfer informasi dari individu ke individu, individu ke kelompok, maupun kelompok ke kelompok. Pada pengaturan kerja, komunikasi dapat ditemukan dalam bentuk pesan tertulis, pesan lisan, obrolan informal, pesan elektronik, laporan tercetak, prosedur manual, diskusi dalam rapat, pengumuman yang dipasang di papan buletin, dan lain-lain. Nah, bagaimana proses komunikasi berlangsung? Proses komunikasi dimulai dengan adanya pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh seseorang yang disebut encoder atau pengirim melalui saluran yang ditentukan, hingga sampai kepada penerima pesan. Selanjutnya, penerima pesan memberikan feedback kepada pengirim sebagai tanda ia memahami isi pesan yang dimaksudkan. Sampai di sini paham? Yuk lanjut. Selain komunikasi secara verbal, di dalam dunia kerja juga terdapat namanya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi hanya menggunakan isyarat saja. Contohnya seperti gerakan, nada suara, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal ini memiliki dua fungsi. Pertama, bagi pengirim yaitu berfungsi untuk menegaskan isi pesan dan menyampaikan perasaan pengirim. Sedangkan sebagai penerima, komunikasi nonverbal memiliki fungsi sebagai informasi tambahan dan membuat penilaian tentang sikap, kepribadian, serta kompetensi seseorang. Apakah terdapat alur komunikasi dalam organisasi kerja? Jawabannya tentu saja ada. Aliran komunikasi dalam organisasi kerja terbagi atas 3, yaitu yang pertama ke bawah, ke atas, dan lateral. Aliran ke bawah artinya pesan mengalir dari atas ke bawah. Pesan biasanya berupa instruksi, informasi, dan umpan balik. Hal tersebut terjadi dari atasan ke bawahan. Selanjutnya, aliran ke atas. Sesuai namanya, aliran pesan mengalir dari bawah ke atas. Biasanya pesan berisi tentang keluhan dan saran untuk perbaikan dari pekerja tingkat bawah. Terakhir, aliran lateral. Pada aliran ini, pesan mengalir di antara orang-orang yang berada di level yang sama. Misalnya, komunikasi antar rekan kerja. Baiklah, kita lanjut pembahasan mengenai komunikasi formal dan informal. Seperti yang disebutkan dalam contoh-contoh sebelumnya, terdapat komunikasi formal dan komunikasi informal dalam organisasi kerja. Ciri-ciri komunikasi formal yaitu diatur oleh status organisasi dan otoritas dari anggota yang berbeda, diwakili oleh organigram dan fokus pada pekerjaan dan hasil kerja. Sedangkan ciri-ciri komunikasi informal yaitu dibentuk oleh hubungan persahabatan, penggunaan dan efisien, diwakili oleh sosiogram dan fokus untuk memenuhi kebutuhan sosial pekerja.
Nah, masing-masing jenis komunikasi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan komunikasi formal yaitu informasi yang beredar memiliki tingkat keakuratan yang tinggi karena berasal langsung dari atasan. Namun, karena komunikasi mengalir melewati berbagai tingkatan, komunikasi jenis ini akan berjalan lebih lambat dan cenderung tidak praktis. Jika ingin komunikasi bersifat cepat dan praktis, maka menggunakan komunikasi informal, pilihan yang terbaik. Di dalam perusahaan, komunikasi informal digunakan sebagai perpanjangan tangan dari komunikasi formal untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Namun, karena dapat berasal dari mana saja, informasi yang beredar cenderung memiliki tingkat keakuratan yang rendah. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai komunikasi di tempat kerja. Jika kalian suka dengan video ini, klik tanda suka dan bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol lonceng jika ingin mendapat update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.